sang pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1246 sampai tahun 1250. Bab 1246, setengah jam kemudian. Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin datang ke Hotel Bintang 5. Hotel ini masih sangat terkenal di New York, jadi pengamanannya sangat ketat, dan Fendi Zanders khawatir orang-orang yang cuijuan akan datang ke sini. Dan Fendi Zanders juga tahu bahwa meskipun orang-orang yang cuijuan mendatanginya, mereka tidak akan mampu mengalahkan Fendi Zanders. Fendi Zanders mengikuti Cleo Fei Lin ke dalam kamar. Cleo Fei Lin langsung duduk di sofa, lalu menatap Fendi Zanders dan bertanya, "Fendi Zanders, apa yang terjadi? Mengapa ibuku tiba-tiba tidak mengizinkanku kembali? Dan bagaimana kamu tahu bahwa aku terjebak?" "Mayer, mungkin sulit bagimu untuk memahami hal-hal ini ketika aku menjelaskannya kepadamu sekarang. Jika kamu percaya padaku, kamu akan meminum ramuan ini. Setelah kamu meminum ramuan ini, kamu akan tahu bahwa semuanya benar." "Kenapa?" Setelah ragu-ragu beberapa saat, Fendi Zanders mengulurkan tangan dan mengeluarkan pil pengembalian jiwa, dan berkata dengan lembut kepada Cleo Fei Lin. Cleo Fei Lin melihat pil pengembalian jiwa di tangan Fendi Zanders, sedikit kebingungan muncul di matanya, lalu dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa ini?" "Selama kamu meminum ramuan ini, kamu bisa mendapatkan kembali semua ingatanmu." Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Cleo Fei Lin. "Benar-benar?" Cleo Fei Lin berkedip dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi serius. "Nyata?" Fendi Zanders mengangguk. Dan Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan tersenyum, lalu dengan bercanda berkata, "Kalau begitu, kamu jangan khawatir, setelah aku meminum pil ini, aku akan memikirkan sesuatu yang buruk tentangmu dan langsung putus denganmu. Jika kamu benar-benar ingin melakukan ini, maka aku tidak melakukan apa-apa, tetapi kenangan ini sendiri adalah milikmu. Aku harap kamu dapat mengambil kembali ingatanmu sendiri. Aku tidak ingin kamu dimanfaatkan oleh orang lain." Fendi Zanders memandang Cleo Fei Lin dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Cleo Fei Lin menarik napas dalam-dalam, lalu langsung meminum pil pengembalian jiwa, dan setelah ragu-ragu selama 2 detik, memasukkan pil pengembalian jiwa ke dalam mulutnya. Detik berikutnya, ekspresi wajah Cleo Fei Lin menjadi menyakitkan. "Fendi Zanders, kepalaku sakit." Cleo Fei Lin menutupi kepalanya dengan erat, dan gambaran yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikiran Cleo Fei Lin dalam sekejap. Mungkin karena begitu banyak informasi sehingga Cleo Fei Lin tidak tahan sama sekali. Fendi Zanders tercengang saat melihat pemandangan ini, karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Adil, kamu baik-baik saja?" Cleo Fei Lin. Fendi Zanders berteriak pada Cleo Fei Lin dengan ekspresi bersemangat. Tapi Cleo Fei Lin tidak menanggapi sama sekali. Setelah dia berteriak kesakitan 2 kali, dia jatuh ke sofa dan koma. "Adil." Cleo Fei Lin. Fendi Zanders berteriak 2 kali dengan semangat, tetapi Cleo Fei Lin masih tidak menanggapi. Fendi Zanders menemukan ponselnya dalam keadaan panik, lalu menghubungi nomor telepon Fang Zihua. "Tuan Zanders, ada apa?" Fang Zihua dengan cepat menghubungkan teleponnya. "Fang Zihua, pergilah menemui tuanku sekarang, dan tanyakan padanya apa efek samping yang akan timbul dari meminum pil Huihun." "Mengapa Cleo Fei Lin pingsan setelah meminum pil Huihun?" Fendi Zanders berteriak dengan sangat cemas. "Baiklah, Tuan Zanders, saya akan menemui Tuan Ye dan bertanya padanya sekarang." Setelah Fang Zihua setuju, dia menutup telepon. Fendi Zanders berdiri di samping Cleo Fei Lin dengan ekspresi sangat khawatir di wajahnya. Karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia bahkan tidak yakin apakah Cleo Fei Lin akan bangun. Setengah jam kemudian, ponsel Fendi Zanders akhirnya berdering. Fendi Zanders segera menghubungkan teleponnya, dan kemudian bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Fang, apa yang terjadi?" "Tuan Zanders, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Tuan Ye berkata bahwa ini normal. Bagaimanapun, Nona Lin telah memulihkan semua ingatannya selama 20 tahun terakhir. Jumlah informasi dalam ingatan ini masih sangat besar. Besar. Otak orang normal membutuhkan waktu untuk mencernanya, otak Mes Lin harus keluar dari respons stres nalurinya sendiri, jadi dia pingsan." Fang Zihua menjelaskan. "Itu berarti Cleo Fei Lin tidak ada hubungannya saat ini." Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Fang Zihua, suasana hatinya meningkat pesat dalam sekejap. "Ya, Nona Lin baik-baik saja," jawab Fang Zihua. Tapi Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan bertanya, "Lalu, apakah tuanku mengatakan kapan Cleo Fei Lin akan bangun?" "Ini tergantung kebugaran fisik Bu Lin sendiri. Kalau normal, dia pasti bisa bangun dalam waktu 5 hari, tapi ada juga orang yang bangun dalam 3 hari," kata Fang Zihua. "Begitu, mohon permisi." Fendi Zanders menghela napas panjang dan berkata dengan suara rendah. "Tuan Zanders, kamu terlalu sopan sekarang," kata Fang Zihua sambil tersenyum. "Tidak mungkin, aku sudah terlalu sering merepotkanmu." Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, "Carikan saya beberapa pengawal yang dapat dipercaya di New York dan biarkan mereka berjaga di lantai bawah hotel 24 jam sehari.
Saya khawatir Yang Cuijuan masih mentraktir Fei lakukan. Oke. Fang Zihua setuju, lalu langsung menutup telepon. Setelah Fendi Zanders meletakkan ponselnya, dia melirik Cleo Fei Lin yang sedang berbaring di sofa. Ekspresi wajah Cleo Fei Lin tidak lagi menyakitkan. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, meskipun dia tidak tahu apakah dia benar atau tidak. Tidak, tetapi Fendi Zanders merasa bahwa ingatan itu adalah milik Cleo Fei Lin, dan merupakan hak Cleo Fei Lin untuk mendapatkan kembali ingatannya sendiri. Fendi Zanders melepas sepatu hak tinggi Cleo Fei Lin dan membawa Cleo Fei Lin ke kamar tidur. Dengan cara ini, Fendi Zanders duduk dengan tenang di samping tempat tidur dan menunggu Cleo Fei Lin bangun. Malam berlalu dengan cepat. Fendi Zanders tidak tahu kapan dia tertidur tadi malam, dan saat itu sudah lewat jam 10 pagi ketika dia bangun. Cleo Fei Lin masih dalam keadaan koma saat ini, namun Cleo Fei Lin akan mengucapkan beberapa patah kata saat tidur dari waktu ke waktu, yang membuktikan bahwa Cleo Fei Lin memang baik-baik saja sekarang. Mengetahui bahwa Cleo Fei Lin baik-baik saja, Fendi Zanders merasa lega. Bang bang bang. Saat ini, ada ketukan di pintu. Fendi Zanders berjalan ke pintu dengan langkahnya, lalu melihat keluar melalui mata kucing, dan membuka pintu setelah mengetahui bahwa itu adalah Tang De. Tuan Zanders, seseorang ingin bertemu denganmu. Setelah pintu terbuka, Tang De berbisik kepada Fendi Zanders. Wei Hao. Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Aku juga tidak tahu siapa dia. Dia bilang dia harus bertemu denganmu secara langsung sebelum dia bisa mengatakan apapun. Tang De memandang Fendi Zanders dan menjawab. Seharusnya itu orang Yang Cuijuan, orang lain seharusnya tidak tahu bahwa saya ada di sini. Kata Fendi Zanders ringan. Akhir bab ini. Bab 1247. Bab 1247 dengarkan ceritaku. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu berkata tanpa ekspresi, apakah pengawal yang dicari Fang Zihua di sini? Sudah ada di sini. Tang De mengangguk dan berkata. Oke, sekarang kamu pergi berdiskusi dengan manajer hotel, pesankan aku seluruh hotel, lalu minta pengawal untuk menjaga pintu untukku, tidak ada yang diizinkan masuk, dan tersisa 2 orang di depan pintu kamar ini. Jika Anda masuk, tembak saya langsung, dan saya akan bertanggung jawab atas masalah apapun, mengerti maksud saya? Fendi Zanders berkata pada Tang De tanpa ekspresi. Setelah Tang De mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sedikit terkejut, lalu dia berkata dengan lembut, kalau begitu, apakah kamu melihat orang itu atau tidak? Sampai jumpa setelah aku selesai dengan semua ini. Fendi Zanders menjawab Tang De dengan ringan. Oke. Meskipun Tang De tidak mengerti mengapa Fendi Zanders melakukan ini, dia tidak berani mengatakan apapun, dan buru-buru mengikuti keinginan Fendi Zanders. Setengah jam kemudian, Tang De kembali ke kamar Fendi Zanders lagi, dan berkata kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, saya telah menyelesaikan masalah ini sesuai dengan instruksi Anda, dan sekarang tidak ada orang lain di hotel ini. Itu pengawal kami. Bagus. Fendi Zanders mengangguk sedikit, lalu melanjutkan, jika sesuatu terjadi pada tunanganku, aku akan menjadi orang pertama yang menemukanmu, tahu? Aku tahu, aku tahu. Tang De mengangguk. Bawa aku menemui orang itu sekarang. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Tuan Zanders, tolong. Tang De buru-buru mengambil inisiatif untuk memimpin Fendi Zanders. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders melihat orang itu. Dan ini bukan pertama kalinya Fendi Zanders melihat orang ini, karena Fendi Zanders pernah melihat pemuda ini ketika dia berada di Charles Manor. Yang Cuijuan memintamu untuk datang. Fendi Zanders memandang pemuda itu dan bertanya. Benar, Tuan yang ingin bertemu denganmu. Pemuda itu tidak berbicara omong kosong, dan langsung menjawab Fendi Zanders. Aku tidak punya waktu, pergilah. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Bos yang ingin berbicara denganmu tentang Nona Lin. Pemuda itu buru-buru berbicara. Fendi Zanders menoleh dan menatap pemuda itu. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia berkata tanpa ekspresi, di mana dia sekarang. Bawa aku ke sana. Fendi Zanders tahu bahwa Yang Cuijuan memang ibu kandung Cleo Fei Lin, jadi dia harus menjelaskan beberapa hal dengan jelas kepada Yang Cuijuan, tapi bagaimanapun juga, Fendi Zanders tidak akan membiarkan Yang Cuijuan terus menggunakan Cleo Fei Lin seperti ini. Melihat Fendi Zanders setuju untuk turun, pemuda itu tidak banyak bicara, dia berdiri dan memimpin Fendi Zanders menuju luar hotel. Fendi Zanders menoleh dan menatap Tang De, lalu berkata dengan ringan, jaga tunanganku. Baiklah, Tuan Zanders. Tang De mengangguk dengan cepat. 10 menit kemudian, Fendi Zanders mengikuti pemuda itu ke kedai kopi. Setelah memasuki kedai kopi, pemuda itu berinisiatif membawa Fendi Zanders ke dalam kotak. Saat ini, Yang Cuijuan sedang duduk di dalam kotak dengan tenang menunggu Fendi Zanders. Saat ini, Yang Cuijuan mengenakan setelan wanita berkulit putih, rambutnya digulung tinggi, memberikan kesan kepada orang-orang bahwa dia terlihat seperti wanita yang kuat. Ketika Yang Cuijuan melihat Fendi Zanders, dia berkata tanpa ekspresi, silakan duduk. Fendi Zanders tidak banyak bicara, dan duduk tepat di hadapan Yang Cuijuan, lalu bertanya kepada Yang Cuijuan tanpa ekspresi, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Aku datang kepadamu untuk berbicara denganmu tentang putriku.
Yang Cui Juan berkata dengan ringan. Bicara tentang putrimu. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan senyum, lalu berkata dengan ringan, saya pikir kita berdua tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Saya tidak akan membiarkan Anda terus menggunakan Cleo Fei Lin, menyerahlah. Aku tidak akan mengizinkanmu bersama putriku. Yang Cui Juan mengertakkan gigi dan berkata pada Fendi Zanders. Kamu tidak perlu berkata apa-apa tentang masalah ini. Apakah kamu setuju atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu datang untuk memberitahuku tentang masalah ini, maka aku akan pergi. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders berencana untuk bangun dan pergi. Ada 50 juta di sini, ambil uang ini dan menghilang untukku. Yang Cui Juan langsung mengeluarkan kartu bank dan menaruhnya di atas meja, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara dingin. Bukankah rutinitasmu terlalu rendah? Terlebih lagi, kamu ingin mengirimku pergi seharga 50 juta. Apakah kamu meremehkan orang? Fendi Zanders berkata kepada Yang Cui Juan tanpa ekspresi. Aku tidak menyangka kamu begitu serakah. Yang Cui Juan berkata kepada Fendi Zanders tanpa ekspresi. Maaf, saya tidak kekurangan uang, dan saya tidak tertarik pada uang. Fendi Zanders berkata kepada Yang Cui Juan tanpa ekspresi. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, wajah Yang Cui Juan terlihat sedikit jelek, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak hanya akan menyakitimu, tetapi juga Cleo Fei Lin, tahukah kamu? Yang benar-benar ingin menyakitinya adalah kamu, bukan aku. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Kamu sangat naif. Yang Cui Juan mencibir, lalu melanjutkan, apakah kamu ingin mendengar ceritaku? Katakan. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Nama saya Yang Cui Juan. Keluarga yang tempat saya berada adalah salah satu keluarga terbesar di Tiongkok saat itu. Industri keluarga yang bisa dikatakan tersebar di seluruh dunia. Pengaruh keluarga yang jelas di luar imajinasi Anda. Saya sekarang berada di grup Tiancheng saat ini hanyalah puncak gunung es keluarga Yang, dan sumber daya keuangan keluarga yang dapat masuk dalam 10 besar di seluruh Tiongkok. Yang Cui Juan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. 10 teratas. Fendi Zanders tidak bisa menahan cibiran setelah mendengar kata-kata Yang Cui Juan. Yang Cui Juan mungkin tidak tahu bahwa Fendi Zanders sendiri bahkan dapat memiliki lebih banyak aset daripada 10 keluarga Yang. Hanya saja Fendi Zanders tidak mengungkapkan identitasnya saat ini. Tapi bagian terkuat dari keluarga Yang kita bukanlah bisnis, tapi seni bela diri kuno. Pada saat ini, Yang Cui Juan memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Guru. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Yang Cui Juan, dia tertegun sejenak. Benar, keluarga Yang kami adalah keluarga seni bela diri kuno. Pada saat itu, keluarga ini terkenal di Tiongkok. Meskipun kami jarang berpartisipasi dalam urusan seni bela diri kuno dalam beberapa tahun terakhir, pengaruh keluarga Yang masih tetap ada. Ada. Yang Cui Juan memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Fendi Zanders memandang Yang Cui Juan di depannya, dengan ekspresi terkejut yang luar biasa di wajahnya, karena dia tidak menyangka bahwa keluarga Yang masih merupakan dunia seni bela diri kuno. Ayahku hanyalah cabang sampingan dalam keluarga Yang, jadi aku tidak dianggap serius di keluarga Yang sejak aku masih kecil, dan banyak orang bahkan menertawakanku. Aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang pejuang. Aku hanya bisa bekerja keras untuk menjadikan diriku luar biasa. Nanti Anda juga telah melihat saya telah mencapai pencapaian hari ini melalui kerja keras saya sendiri. Yang Cui Juan memandang Fendi Zanders sambil minum kopi dan berkata. Akhir bab ini. Bab 1248. Bab 1248 pertunangan, lalu apa? Fendi Zanders memandang Yang Cui Juan dan terus bertanya. Tapi saya sudah berakhir sekarang. Sungguh luar biasa saya bisa menjadi ketua grup Tiancheng. Jadi sekarang aku hanya bisa menaruh semua harapanku pada Cleo Fei Lin. Aku ingin dia berpartisipasi dalam kompetisi untuk patriark keluarga yang berikutnya. Cleo Fei Lin adalah satu-satunya harapanku. Apa yang belum kulakukan dalam hidupku, kuharap Cleo Fei Lin bisa melakukannya, apakah kamu mengerti maksudku? Yang Cui Juan memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Properti di bawah keluarga yang sangat besar. Jika Cleo Fei Lin benar-benar menjadi kepala keluarga Yang, maka dia akan dapat menjalani kehidupan yang membuat iri semua orang tanpa mengkhawatirkan makanan dan pakaian selama sisa hidupnya. Yang Cui Juan memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Mayer sepertinya tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini. Fendi Zanders berbisik kepada Yang Cui Juan. Peri tidak mengerti apa-apa sekarang, tapi dia secara alami akan memahami usaha kerasku di masa depan. Yang Cui Juan dengan cepat membantah Fendi Zanders, dan kemudian melanjutkan, saya telah menggunakan semua koneksi saya untuk membuka jalan bagi Cleo Fei Lin, dan sekarang banyak orang di keluarga yang akan mendukung saya, dan Cleo Fei Lin memiliki kemungkinan besar untuk mewarisi properti keluarga Yang, jadi saya tidak mengizinkan kecelakaan apapun terjadi sekarang karena Anda sangat ingin Cleo Fei Lin mewarisi properti keluarga Yang, mengapa Anda meninggalkan Cleo Fei Lin sejak awal? Fendi Zanders bertanya pada Yang Cui Juan dengan ekspresi bingung. Aku meninggalkan Cleo Fei Lin. Yang Cui Juan tidak bisa menahan senyum, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu sangat naif, bagaimana mungkin ada seorang ibu di dunia ini yang rela meninggalkan anaknya?
Saya memilih pergi untuk melindungi Lin Sikyong dan Cleo Fei Lin. Melindungi. Fendi Zanders tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Yang Cui Juan. Ya, aku melindungi mereka. Yang Cui Juan mengangguk ringan, lalu melanjutkan, saat itu, saya terlalu bangga untuk menunjukkan ketajaman saya. Banyak orang di keluarga yang memperhatikan saya. Mereka merasa saya mengancam posisi mereka, jadi mereka mulai memikirkan cara untuk menanganinya. Jika aku memberitahu mereka bahwa aku punya anak dengan Lin Sikyong, mereka pasti akan membunuh Cleo Fei Lin. Aku tidak bisa memberitahu siapapun tentang ini, jadi pada akhirnya aku hanya bisa memilih untuk pergi diam-diam, karena hanya dengan cara ini aku membiarkan Feier mati. Lin Sikyong, Cleo Fei Lin, dan mereka berdua memutuskan hubungan denganku. Yang Cui Juan memandang Fendi Zanders dan menjelaskan. Lalu mengapa kamu mencari Cleo Fei Lin sekarang? Fendi Zanders memandang Yang Cui Juan dan bertanya. Karena aku memiliki kemampuan untuk melindungi Cleo Fei Lin sekarang, keluarga yang tidak lagi berani berurusan denganku lagi, mereka akan takut padaku sekarang. Yang Cui Juan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada sangat percaya diri. Begitulah. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Jadi kamu harus berpisah dari Cleo Fei Lin sekarang, jika tidak kamu akan terbunuh, dan Cleo Fei Lin serta aku akan berada dalam bahaya. Yang Cui Juan buru-buru memukul saat setrika masih panas. Bukankah kamu sudah mengatakan bahwa keluarga yang takut padamu sekarang? Lalu mengapa Cleo Fei Lin masih dalam bahaya? Fendi Zanders bertanya sedikit bingung. Keluarga yang takut padaku karena aku telah memesankan pernikahan untuk Cleo Fei Lin. Pihak lain adalah putra dari keluarga seni bela diri kuno di Huaxia kita. Masa depan orang ini tidak terbatas. Keluarga yang tidak berani menyinggung keluarga besar ini. Jika Cleo Fei Lin bisa dengan orang ini, akan sangat mudah baginya untuk mewarisi properti keluarga yang di masa depan. Yang Cui Juan berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tetapi jika Cleo Fei Lin memilih untuk bersamamu sekarang, jika keluarga besar ini mengetahuinya, aku akan berada dalam bahaya, Cleo Fei Lin akan dalam bahaya, dan kamu juga akan terjebak oleh ini. Keluarga besar. Mengejar dan membunuh, ini tidak baik untuk kita semua, mengerti? Pertunangan bisa dibatalkan, dan ada juga pertunangan antara Cleo Fei Lin dan aku. Fendi Zanders berkata dengan sangat tenang. Pertunangan antara kamu dan Cleo Fei Lin tidak dihitung sama sekali. Yang Cui Juan berteriak kepada Fendi Zanders tanpa berkata-kata, dia merasa Fendi Zanders masih tidak mengerti apa yang dia maksud. Mengapa pertunanganku tidak dihitung? Fendi Zanders bertanya langsung. Fendi Zanders, kamu sedang mencari kematianmu sendiri sekarang. Begitu keluarga besar itu mengetahui keberadaanmu, mereka pasti akan menggunakan segala cara untuk menyingkirkanmu. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, dan bahkan jika itu adalah orang-orang dari keluarga besar melepaskanmu, dan keluarga yang tidak akan pernah melepaskanmu, kamu hanyalah orang biasa, apa yang kamu gunakan untuk melawan keluarga besar ini, katakan padaku. Yang Cui Juan berteriak pada Fendi Zanders dengan sangat bersemangat. Fendi Zanders memandang Yang Cui Juan di depannya dan tidak berbicara. Awalnya aku tidak bermaksud memberitahumu hal-hal ini. Lagi pula, semakin sedikit kamu mengetahui tentang beberapa hal, semakin baik. Tapi sekarang kamu sudah bertanya sejauh ini, aku hanya bisa menjelaskannya kepadamu dengan jelas. Yang Cui Juan terus berbicara setelah melihat Fendi Zanders tidak berbicara. Aku sudah paham betul maksudmu. Agar Cleo Fei Lin mewarisi properti keluarga Yang, kamu mencarikan tunangan untuk Cleo Fei Lin. Jika aku tetap bersama Cleo Fei Lin, maka orang-orang ini akan membunuhku. Kamu melakukannya maksudnya ini. Fendi Zanders memandang Yang Cui Juan dengan sangat tenang dan berkata. Benar, itu maksudku, kamu bahkan tidak menyadari betapa berbahayanya situasimu sendiri sekarang. Yang Cui Juan mengangguk dengan cepat. Kalau begitu, apakah Cleo Fei Lin tahu tentang hal-hal ini? Fendi Zanders memandang Yang Cui Juan dan bertanya. Peri belum tahu, aku berencana menunggu sampai dia putus denganmu sebelum memberitahunya tentang hal itu. Yang Cui Juan memandang Fendi Zanders dan menjawab. Karena Cleo Fei Lin tidak mengetahui hal ini, mengapa kamu membuatkan kontrak pernikahan untuknya? Setelah kamu banyak bicara, bukankah kamu menganggap Cleo Fei Lin sebagai alatmu? Fendi Zanders berteriak pada Yang Cui Juan dengan ekspresi marah, dan kemudian melanjutkan, saya katakan sebelumnya, saya tidak akan membiarkan siapapun memanfaatkan Feier. Jika Feier ingin bersama saya, maka saya tidak akan melepaskannya. Anda. Yang Cui Juan tiba-tiba berdiri dan menatap Fendi Zanders dengan ekspresi sangat marah di wajahnya. Aku lupa memberitahumu, apa yang kamu bicarakan tentang keluarga Yang dan keluarga Guwu. Mereka tidak ada apa-apanya di hadapanku. Jika mereka ingin berurusan denganku, aku akan menemanimu kapan saja, tetapi aku tidak akan pernah membiarkan Cleo Fei Lin kepada siapapun. Fendi Zanders menjatuhkan kalimat ini, lalu bangkit dan berencana pergi. Fendi Zanders, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, aku berharap kamu bisa bersama putriku, tetapi semua ini hanyalah kesombonganmu, dan cepat atau lambat kamu akan membayar harga atas kesombonganmu. Yang Cui Juan berdiri dan berteriak keras pada Fendi Zanders. Apakah aku sombong? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Yang Cui Juan, dia tidak bisa menahan cibiran, lalu berkata dengan ringan, orang yang benar-benar sombong adalah kamu, bukan aku.
Akhir bab ini. Bab 1249. Bab 1249 memulihkan memori. Setelah mendengarkan kata-kata Yang Cuijuan, Fendi Zanders akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Yang Cuijuan meninggalkan Cleo Fei Lin dan Lin Siqiong untuk melindungi ayah dan anak perempuan mereka. Tapi sekarang Yang Cuijuan bermaksud membiarkan Cleo Fei Lin mewarisi properti keluarga Yang, dan tanpa sepengetahuan Cleo Fei Lin, mengatur agar Cleo Fei Lin menjadi tunangan keluarga Wu. Begitu Cleo Fei Lin terus bersama Fendi Zanders, tidak hanya Fendi Zanders yang akan berada dalam bahaya, tetapi Cleo Fei Lin juga akan berada dalam bahaya, dan rencana jangka panjang Yang Cuijuan juga akan gagal. Tetapi Fendi Zanders tidak mengambil hati kata-kata Yang Cuijuan, karena sekarang Fendi Zanders tidak perlu takut sama sekali. Setelah berpisah dari Yang Cuijuan, Fendi Zanders kembali ke hotel. Karena semua orang di hotel saat ini adalah orang-orang Fendi Zanders, Cleo Fei Lin masih sangat aman. Setelah memasuki ruangan, Fendi Zanders memandang Cleo Fei Lin yang terbaring di tempat tidur, dalam hatinya ragu-ragu apakah akan memberitahu Cleo Fei Lin hal-hal ini ketika Cleo Fei Lin bangun. Setelah ragu-ragu selama beberapa menit, Fendi Zanders merasa bahwa dia harus memberitahu Cleo Fei Lin hal-hal ini, dan kemudian membiarkan Cleo Fei Lin membuat keputusan sendiri. Dengan cara ini, 3 hari berlalu dengan cepat. Namun masih belum ada tanda-tanda Cleo Fei Lin bangun, suasana hati Fendi Zanders mulai tegang, dan dia mulai khawatir tentang apa yang harus dia lakukan jika Cleo Fei Lin benar-benar tidak bisa bangun. Mata Cleo Fei Lin tertutup rapat, tetapi dari waktu ke waktu dia berbicara saat tidur, dan Fendi Zanders adalah nama yang paling banyak disebutkan dalam pembicaraan tidur ini. Fendi Zanders memegang erat tangan kecil Cleo Fei Lin, berdoa dalam hati di dalam hatinya. Fendi Zanders. Pada saat ini, Cleo Fei Lin tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian berseru dengan lembut. Adil, apakah kamu sudah bangun? Ketika Fendi Zanders melihat Cleo Fei Lin membuka matanya, ekspresi wajahnya sedikit bersemangat, jadi dia buru-buru berteriak. Yah, kepalaku sakit, apakah aku tidur lama sekali? Cleo Fei Lin mencoba yang terbaik untuk duduk tegak, tetapi dia sudah koma terlalu lama dan tidak bisa duduk sama sekali. Fendi Zanders buru-buru membantu Cleo Fei Lin berdiri, lalu bertanya pada Cleo Fei Lin dengan penuh perhatian, Cleo Fei Lin, bagaimana perasaanmu sekarang? Aku merasakan kepalaku sakit, seolah-olah aku sedang bermimpi, dan sekarang aku mengingat semuanya sebelumnya. Kata Cleo Fei Lin lembut sambil mengingat. Apakah kamu ingat siapa dirimu sekarang? Fendi Zanders bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja aku ingat, ayahku adalah Lin Siqiong, dan ibuku adalah Chen Lan. Cleo Fei Lin berkata dengan lembut, lalu menoleh dan berkata kepada Fendi Zanders, aku masih ingat bahwa kamu adalah pembohong besar. Itu karena kamu berbohong kepadaku sehingga aku datang ke Amerika. Dahi. Mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, Fendi Zanders tampak sedikit malu. Tapi Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan berkedip, lalu berkata dengan lembut, kamu tahu bahwa aku sangat marah saat itu, tetapi kamu masih berani memulihkan ingatanku, apakah kamu tidak takut aku akan melakukannya? Meninggalkanmu. Tentu saja aku takut kamu meninggalkanku. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah, dan kemudian melanjutkan, tapi menurutku kenangan ini adalah milikmu, dan tidak ada yang bisa mengambilnya, dan aku tidak ingin melihatmu dimanfaatkan oleh orang lain. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan tidak berkata apa-apa. Kalau begitu, apakah kamu masih marah padaku sekarang? Fendi Zanders ragu sejenak, lalu bertanya pada Cleo Fei Lin dengan lembut. Sebenarnya aku tidak pernah marah padamu. Aku pergi saat itu hanya karena aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa dalam hatimu, warisan itu lebih penting dariku. Aku juga tidak bisa menerima kalau orang yang kucintai berbohong. Untuk saya. Cleo Fei Lin berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tetapi saya telah memaafkan Anda sekarang, karena saya tahu bahwa Anda tidak sengaja menipu saya pada saat itu, dan apa yang Anda lakukan terhadap saya ketika saya kehilangan ingatan adalah juga benar. Itu sangat menyentuhku, aku baru menyadari sekarang bahwa orang yang benar-benar memperlakukanku dengan baik di dunia ini sebenarnya adalah kamu, dan bahkan orang tuaku akan memilih untuk menyerah padaku karena kepentingan mereka. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, ekspresi wajahnya sedikit bersemangat. Karena yang paling dia khawatirkan sebelumnya adalah Cleo Fei Lin tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, tetapi saat ini Cleo Fei Lin memaafkannya, Fendi Zanders tentu saja senang. Tetapi Fendi Zanders, masih ada satu hal yang tidak dapat kupahami. Cleo Fei Lin mengerutkan kening dan berkata pada Fendi Zanders. Apa masalahnya? Fendi Zanders memandang Cleo Fei Lin dan bertanya. Karena saya bukan putri Yang Cuijuan, bagaimana dengan tes garis ayah? Saya ingat Anda memilih rumah sakit, jadi seharusnya tidak ada masalah. Cleo Fei Lin berkata dengan nada sangat bingung. Adil. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan menipu Anda lagi. Meskipun ada beberapa hal yang mungkin tidak dapat Anda terima sekarang, saya rasa saya harus memberitahumu bahwa kamu sebenarnya adalah putri Yang Cuijuan. Apa artinya? Cleo Fei Lin menatap matanya yang besar dan berair dan bertanya dengan ekspresi bingung.
Yang Cui Juan adalah ibumu, Lin Siqiong adalah ayahmu, kamu dan Chen Lan tidak memiliki hubungan darah. Yang Cui Juan adalah untuk melindungi keselamatanmu dan Lin Siqiong, itu sebabnya dia meninggalkan kalian berdua. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dengan ekspresi tidak percaya, matanya tidak hanya terkejut tetapi juga terkejut. Meskipun Cleo Fei Lin telah memulihkan ingatannya saat ini, ada beberapa hal yang masih belum diketahui Cleo Fei Lin. Fendi Zanders tidak bermaksud menyembunyikan apapun dari Cleo Fei Lin, jadi dia memberitahu Cleo Fei Lin semua yang dia ketahui. Setelah lebih dari 1 jam, Cleo Fei Lin sangat terkejut. Dia tidak pernah mengira Yang Cui Juan benar-benar ibunya, dan pengalaman hidupnya akan begitu rumit. Tidak, saya akan menemui Yang Cui Juan sekarang, dan saya ingin menanyakan semua hal ini dengan jelas. Cleo Fei Lin berteriak dengan penuh semangat, lalu berjuang untuk berdiri. Adil, tenanglah sekarang. Fendi Zanders berkata kepada Cleo Fei Lin dengan suara rendah. Fendi Zanders, mengapa kamu menyuruhku untuk tenang sekarang? Aku harus menemui Yang Cui Juan dan bertanya mengapa dia memanfaatkanku. Selain itu, karena dia adalah ibuku, aku harus menjelaskan semuanya kepadanya dengan jelas. Aku adalah Cleo Fei Lin. Bukan pion siapapun, orang yang aku suka adalah kamu, dan aku tidak akan bersama orang lain kecuali kamu. Cleo Fei Lin berteriak pada Fendi Zanders dengan nada yang sangat serius. Fendi Zanders memandang Cleo Fei Lin dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Fendi Zanders tahu bahwa Cleo Fei Lin pasti memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Yang Cui Juan sekarang. Jika Cleo Fei Lin tidak dapat melihat Yang Cui Juan, maka Cleo Fei Lin tidak dapat menerima hal-hal ini. Jadi Fendi Zanders meminta Tang De untuk mengantarnya dan Cleo Fei Lin menuju Charles Manor. Akhir bab ini. Bab 1250. Bab 1250 bidak catur setengah jam kemudian. Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin kembali ke Charles Manor dengan lancar. Mungkin karena intrusi Fendi Zanders ke Charles Manor sebelumnya. Meskipun Yang Cui Juan tidak memanggil polisi, dia juga menambah jumlah pengawalnya. Saat ini, Charles Manor sudah dalam keadaan siaga tinggi. Cleo Fei Lin menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan langsung menuju istana. Saat ini, para pengawal di istana mengenal Fendi Zanders, dan mereka juga tahu betapa menakutkannya Fendi Zanders, jadi mereka tidak berani menghentikan Fendi Zanders, Cleo Fei Lin, dan mereka hanya bisa melihat Cleo Fei Lin dan Fendi Zanders memasuki villa. Yang Cui Juan secara alami sangat gembira ketika dia mengetahui bahwa Cleo Fei Lin telah kembali. Dia berlari ke ruang tamu villa dengan mengenakan piyama, dan kemudian dengan gembira berteriak pada Cleo Fei Lin, apakah kamu sudah memikirkannya? Lewat. Apakah kamu berencana untuk kembali? Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Cleo Fei Lin berkata kepada Yang Cui Juan dengan nada yang sangat dingin. Ketika Yang Cui Juan melihat Cleo Fei Lin, ekspresi wajahnya tampak sedikit aneh, dia mengerutkan kening dan bertanya, Cleo Fei Lin, apa yang ingin kamu katakan kepadaku? Ayo pergi ke kamarku. Cleo Fei Lin menjawab dengan ringan, lalu menoleh ke Fendi Zanders dan berkata, Fendi Zanders, kamu menungguku di sini. Kebaikan. Fendi Zanders mengangguk sedikit, lalu langsung duduk di sofa. Cleo Fei Lin tidak mengatakan apapun kepada Yang Cui Juan, dan berjalan langsung menuju kamarnya. Setelah Yang Cui Juan ragu-ragu sejenak, dia mengikuti Cleo Fei Lin ke atas. Setelah beberapa saat, Cleo Fei Lin kembali ke kamarnya dan duduk dengan tenang di sofa. Cleo Fei Lin, ada apa denganmu? Apakah anak itu Fendi Zanders memberitahumu sesuatu lagi? Biar ku beritahu, Fendi Zanders adalah pembohong, tidak peduli apa yang dia katakan, jangan percaya padanya, tahukah kamu? Tahu ada yang salah dengan suasana hati Cleo Fei Lin saat ini, jadi dia buru-buru membuka mulutnya dan berteriak pada Cleo Fei Lin. Jika aku bahkan tidak bisa mempercayai Fendi Zanders di dunia ini, siapa lagi yang bisa aku percayai? Cleo Fei Lin menjawab Yang Cui Juan dengan ringan. Faktanya, Cleo Fei Lin masih sangat sedih saat ini. Lagi pula, sekarang dia menyadari bahwa bahkan orang tuanya di dunia ini tidak dapat dia percayai, dan satu-satunya orang yang bisa membuatnya percaya dan memberinya rasa aman sebenarnya adalah Fendi Zanders. Adil, apa maksudmu dengan itu? Yang Cui Juan terdiam sejenak, lalu bertanya pada Cleo Fei Lin dengan ekspresi bingung. Sudah waktunya, dan kamu masih berakting denganku. Ingatanku sudah pulih sekarang, dan aku tahu apa yang terjadi dengan semua ini. Cleo Fei Lin berkata kepada Yang Cui Juan tanpa ekspresi. Apakah ingatanmu sudah pulih? Jejak keterkejutan muncul di mata Yang Cui Juan. Nama saya Cleo Fei Lin, ayah saya Lin Siqiong, dan ibu saya Chen Lan. Saya lahir di Jiangcheng dan tinggal di Jiangcheng sejak saya masih kecil. Belakangan, karena konflik antara saya dan Fendi Zanders, saya memilih datang ke Amerika Serikat untuk belajar. Tetapi ada kecelakaan mobil di bawah pengaturan Anda, dan kemudian Anda mengoperasi saya dan membuat saya kehilangan ingatan. Cleo Fei Lin memandang Yang Cui Juan dan melanjutkan. Yang Cui Juan menatap Cleo Fei Lin dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana Cleo Fei Lin memulihkan ingatannya. Lagi pula, dokter mengatakan bahwa sekali operasi dilakukan, ingatannya tidak akan pernah pulih. Tidak, itu tidak mungkin. Kamu pasti berbohong padaku.
Sangat mustahil bagimu untuk memulihkan ingatanmu. Kamu sengaja berbohong padaku, kan? Yang Cui Juan berteriak pada Cleo Fei Lin dengan keras. Aku memang sudah memulihkan ingatanku. Percaya atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, aku sudah tahu segalanya. Kamu hanya memanfaatkanku dari awal sampai akhir. Cleo Fei Lin berkata kepada Yang Cui Juan dengan sangat tenang. Cleo Fei Lin, aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar ibumu. Jika kamu tidak percaya padaku, kita berdua bisa mengikuti tes garis ayah sekarang. Yang Cui Juan berteriak pada Cleo Fei Lin dengan emosional. Setelah Cleo Fei Lin mendengar kata-kata Yang Cui Juan, dia tersenyum tak berdaya, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, menurutku kita berdua tidak perlu melakukan tes garis ayah sekarang, bahkan jika kamu benar-benar biologisku, jadi apa yang bisa ibu lakukan? Kamu hanya punya rencana di hatimu, kamu hanya memperlakukan aku sebagai pion, kamu hanya memanfaatkanku dari awal sampai akhir, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk orang seperti kamu untuk menjadi seorang ibu? Adil, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Yang Cui Juan berteriak dengan penuh semangat, dan kemudian melanjutkan, Cleo Fei Lin, aku tahu itu salah jika aku meninggalkanmu saat itu, tapi aku melakukannya hanya untuk melindungimu. Jika aku tidak meninggalkanmu saat itu, kamu dan keluargamu ayah selalu dalam bahaya, tahukah kamu itu? Apakah ada gunanya menjelaskan hal ini kepadaku sekarang? Cleo Fei Lin berkata dengan dingin. Aku tahu kamu mungkin tidak mempercayaiku sekarang, tapi semua yang aku katakan adalah benar. Saat itu, aku tidak punya pilihan selain meninggalkanmu. Yang Cui Juan berteriak dengan sangat tegas, lalu melanjutkan, tidakkah menurutmu aku tidak akan patah hati? Jika aku bisa berada di sisimu sepanjang waktu, tentu saja aku juga akan tetap di sisimu, tetapi keluarga yang pada saat itu waktu tidak setuju aku akan bersama ayahmu, jika mereka tahu aku punya anak lagi dengan ayahmu, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkanmu. Cleo Fei Lin memandang Yang Cui Juan dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan ekspresi kosong, baiklah, saya percaya bahwa Anda tidak punya pilihan selain meninggalkan saya, tetapi mengapa Anda muncul lagi dalam hidup saya sekarang, dan mengapa apakah kamu ingin meninggalkanku? Hilangkan ingatanku. Apakah kamu melakukan semua ini untukku? Mayer, kamu adalah satu-satunya anak yang kumiliki di dunia ini. Aku ingin memberikan yang terbaik untukmu. Saya telah membuka jalan bagi Anda. Selama kamu mengikuti rencanaku, cepat atau lambat kamu akan mewarisi seluruh keluarga yang, pada saat itu kamu akan menjadi eksistensi yang dijunjung banyak orang, tahukah kamu itu? Yang Cui Juan berkata dengan tergesa-gesa. Hal-hal ini hanya yang kamu inginkan, bukan yang aku inginkan. Kamu egois sekali. Aku malu punya ibu seperti kamu. Kata-kata Cleo Fei Lin seperti pisau tajam, langsung menusuk hati Yang Cui Juan. Yang Cui Juan memandang Cleo Fei Lin di depannya, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa semua rencananya telah gagal. Dia awalnya mengira rencananya sempurna, tetapi dia tidak pernah menyangka kemunculan Fendi Zanders akan menghancurkan segalanya.